Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sultan Belong. Kali ini salah satu momen spesial. Saya lagi bersama salah satu juri nasional ini, teman-teman. Jadi beliau itu udah sangat-sangat matang dalam pengalaman dalam dunia cana, teman-teman. Nah, gak panjang lebar, sekarang kita langsung wawancara beliau, teman-teman. Oke, Om. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Capek. Capek ya, Om? Berapa hari ini nggak tidur, Om? Belum tidur? Belum tidur. Nanti dirapel. Oh, dirapel, Om, berarti? Sistem rapel kayak gajian. Berarti diselesain dulu gitu, Om, biar tenang. Tenang ya. Jadi biar semua tenang lah. Ntar kita tenang, panitia tenang, peserta juga tenang gitu. Oh iya. Semaksimal mungkin nih berarti kerjanya nih, Om Lukman. Mantap jiwa pokoknya ini. Nah ini, Om, nggak panjang lebar nih, saya langsung nanya nih ke Om. Untuk regulasi sendiri ini, Om, untuk regulasi untuk kontes yang sekarang ini tuh seperti apa ya, Om, ya untuk di SCC sendiri, Om? Kalau bicara regulasi, jadi gini, Mas, kalau kita bicara regulasi itu berarti menyeluruh dari A sampai Z. Iya. Nah, sedangkan kalau kita bicara penilaian itu hanya bagian dari regulasi, kan gitu. Jadi dari regulasi itu tank, air, SOP juri, semuanya. Nah itu kan fish in, fish out, semuanya kan ada aturannya. Itulah regulasi. Nah kalau jadi gimana? Ini bicarakan yang regulasi atau penilaian? Spesifiknya di mana? Spesifiknya di penilaian aja. Oh, penilaian aja berarti. Oke, kalau gitu kita bahas penilaian. Penilaian di sini kita pasti yang namanya penilaian pasti kita selalu ada revisi. Selalu ada revisi. Selalu ada revisi. Termasuk yang di sini ini kita mengkombinasi dari sistem yang lama juga. Sistem yang lama, mekanismenya kita bagi dua, itu adalah sistem yang lama. Waktu di Royal Cana 1 dulu di tahun-tahun yang lalu itu 2020 kita pakai. Itu menggunakan sistem di mana penilaian pertama itu adalah penilaian yang kondisional, di mana dari penguasaan tank, terus dari mental kayak gitu. Yang kondisional tiap juri ini beda-beda. Nah itu kita dulu kan biar si ikan-ikan ini nggak terlalu capek karena terlalu lama dinilai. Betul. Jadi kita pisah sesi 1 dan sesi 2. Jadi gitu. Sistemnya di sini yang baru seperti itu. Untuk masalah poin-poin penilaian mungkin seperti yang sudah kita share ya. Itu lebih mendetail lah, lebih mendetail, lebih mudah dipahami lah, dan lebih transparan. Dimana penilaian ini bukan angka final. Jadi angka-angka final itu misal kayak bar nilai 4, bar nilai 3 kayak dulu kan seperti itu. Iya, betul. Kan bingung nanti nilai 3 ini apa maksudnya, kan gitu. Karena nilai 3 ini ada berbagai macam kondisi. Bisa dari kondisi barnya itu simet rapi tapi warnanya pudar. Bisa juga dari simet kotor tapi warnanya tegas. Kan ada dua kondisi kayak gitu. Nah, di sistem yang baru ini, di penilaian yang baru ini, di situ saya pisah juga. Jadi di situ nilainya itu jadi nilai pokok sama nilai tambahan. Jadi orang itu tahu saat dia tahunya nilai barnya dia dapat 3+1. Oh berarti 3 ini bar simet nggak rapi atau simet kotor. Plus 1. Oh 1 ini warnanya tidak pekat. Jadi gitu, dia nggak bingung-bingung lagi 3 itu apa, 4 itu apa gitu. Enggak, tapi bisa ngebaca itu dicocokin sama regulasinya. Oh berarti kalau 3+1 itu kayak gini, 3+2 kayak gini, itu bisa tahu. Berarti lebih untuk apa ya, menerangkan peserta gitu ya? Iya, biar lebih mudah dipahami seperti itu. Jadi rumusan-rumusannya kita publish semua di sini. Nah itu untuk mengubah regulasi itu sendiri, apakah ada masukan-masukan dari peserta atau dari segi pengalaman, terus ini ada loh yang perlu direvisi, ini loh ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah itu tanggapannya Om Lukman gimana? Banyak. Kita kan sebenarnya kan terbuka untuk yang namanya ada masukan. Iya. Bahkan masukan yang ke kita itu bukan cuma dari teman-teman sana sendiri. Kita juga sharing sama teman-teman di Arawana, terus di Cupang, di Lohan, kita pun sharing sistem yang bagus itu seperti apa. Kita sering main ke sana ngobrol gitu kan. Karena memang
ada beberapa hal yang mungkin kita agak berbeda dengan yang lain karena kita tetap mengutamakan konsep ini ikan predator teritorial. Betul. Bukan sekedar ikan hias. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Cuman kita dari mekanismenya bisa mengambil sebagian dari mereka, dan kita terapin di sana gitu ya Om ya. Sama kayak impresi kayak kayak kita terapin tetap juga sama. Jadi gini Om, tanggapan Om Lukman dari tahun ke tahun ini ya Om ya, perkembangan di dunia cana sendiri nih Om, itu menurut Om Lukman grafiknya itu naik atau naik, kadang turun, kadang naik seperti itu Om. Kita bahas dalam segi kontes ya Om ya. Dari kualitas atau dari market? Nah ini dari segi kualitas sama segi peserta untuk mengikuti kontes Om. Kalau dari segi kualitas, yang namanya kita membuat standar baru, pasti peserta pun akan berusaha ikut ke sana. Betul. Nah, jadi kualitas ikan yang dihasilkan pun pasti akan meningkat seperti itu. Jadi contohnya itu apa ya? Mungkin sedikit bocoran sih mungkin gini. Di regulasi yang ini kita minta warna andrau hitam, gitu kan. Nah, padahal kita juga udah menyiapkan regulasi itu untuk yang regulasi penilaian di andrau. Besok yang untuk versi kedepannya lagi itu nggak cuma hitam, tapi strip merahnya itu harus muncul juga. Gitu. Cuman kenapa kita nggak keluarin yang strip merahnya ini harus muncul sekarang? Karena kalau nanti di push yang merah tanpa hitamin dulu ikannya, ntar malah justru nggak hitam ikannya. Gitu ya. Jadi harus step-stepnya itu sekarang kita keluarin penilaian yang badan andrau ini hitam dulu. Itu kita arahkan biar mereka progresnya ke hitam dulu. Nanti kalau mereka sudah hitam baru kita arahin untuk yang stripnya merahnya, yang rimnya merah itu ya. Jadi nanti keluar andrau yang badannya itu benar-benar pekat, cuman merahnya juga kelihatan. Terus juga warna-warna di dorsal ini biru sama merah. Seperti itu. Cuman kan kita kalau membuat standar gini kan nggak mau langsung tahap sekian gitu. Betul, kan. Jadi ini harus kayak gini, tapi tanpa step-step yang jelas. Takutnya nanti adalah miss. Jadi misal kayak di andrau kita minta yang seperti itu, nanti mereka push merah, alhasil andrau ini nggak dapat warna hitamnya. Tapi di merah terus yang ada malah merah semua, badannya coklat. Gitu, jadi kita arahinnya udah hitamin dulu. Besok setelah udah terbiasa dengan hitam, progres ke hitam udah dipekatin warnanya, udah menjadi hal yang biasa, baru kita naikin merahnya sekarang keluarin. Gitu. Jadi kita udah kesana. Udah planning ya. Udah kita bikin. Ya kita keluarin ini dulu, kita ngarahin ke sini dulu. Kalau udah ini baru yang ini. Oke, berarti untuk mempermudah teman-teman capers ya Om ya, jadi dari juri sendiri, dari Om Lukman sendiri itu beliau ngasih keterangan bahwa misal andrau, biar andrau itu badannya hitam dulu. Untuk rimnya nanti ada step by stepnya. Jadi nanti tantangan berikutnya, itu kita berikan. Kita ada standar untuk andrau seperti ini, biar hasilnya nanti kayak gini. Berarti untuk kualitas ikan pun bakalan meningkat ya Om ya. Siap. Nah Om, terus visi misi nih Om, visi misi untuk ICC sendiri itu gimana Om? Untuk ICC setelah regulasi kita nggak cuma nilai ya, regulasi udah kita keluarkan. Kita mau adalah fokus kita itu adalah gimana standarisasi sama standarisasi juri. Jadi nanti itu event ada ciri khasnya itu di ICC. Juri itu harus punya kemampuan seperti apa, kita harus tetapin standar untuk kualitas juri juga ya Om. Iya. Itu dilihat dari segi pengalaman, misal mau jadi juri nih ya Om ya, di ICC atau mau. Nah, semisal mau jadi juri di ICC Om, itu apakah ada persyaratannya ataupun itu langsung ditunjuk dari seperti jenengan sebagai ketua di ICC? Bukan ketua. Oh, bukan ketua. Ada ketua kita. Belum. Jadi kalau untuk mekanisme untuk jadi juri di ICC ya, itu kita dari dulu
itu nggak pernah yang namanya buka lowongan atau kita tunjuk siapa untuk jadi juri. Kita nggak seperti itu karena kita nggak tahu si A atau si B ini kompeten atau enggak, fair betul. atau enggak, kayak gitu kan. Orang itu gimana? Nah, kita semua itu kita serahkan kepada komunitas-komunitas di suatu wilayah. Jadi mereka lah yang nanti ketemu, berembuk, nanti milih siapa yang bisa diajukan jadi juri, calon juri, trial judge gitu kan. Nanti dikirimkanlah namanya ke kita. Kita juga konfirmasi ke mereka bener nggak ini sesuai seperti ini, sanggup, siap, enggak. Kalau mereka emang oke, baru nanti kita kalau kita segini mas di kayak seminar itu kita adain di event-event kayak gini. Jadi langsung kita nanti di situ ada ruang buat kita ajari di situ secara teori, demonstrasi kayak gitu kan. Langsung praktek ya. Jadi nggak cuma sekedar teori tapi nggak ada prakteknya. Jadi karena ini diklat atau apa harus langsung dipraktekin. Betul. Jadi tahu kita tadi bahas maru, kita langsung maru kayak gimana. Nanti setelah kalau kita nanti paling nggak 3 kali seminar sama praktek langsung itu, kemudian nanti ada tes sertifikasi. Ada tesnya untuk mendapatkan sertifikasi. Tes sertifikasi itu misalnya dia harus nyelesain penilaian 10 ekor maru ini dalam waktu misal taruhlah itu 40 menit. Ini harus karena kalau di labber ini kita taruh waktu 40 menit paling enggak itu 40 menit karena ini kan settle. Coba nanti kalau dengan kondisi ikannya nggak begitu settle, itu butuh waktu berapa lama itu kita ada waktunya. Udah ada waktunya juga. Kita berikan waktu. Jadi kalau ikan settle harus terbiasa menilai, misal dalam waktu 4 menit itu dia harus bisa melihat gimana sih cara ngeliat barnya biar cepat, kanan kirinya gimana, terus ngeliat bunganya, ngeliat anatomi gimana, dia harus hafal anatomi di maru ini yang rawan terjadi minus ini sebelah mana. Karena ini semua adalah karakter seikan hubungannya. Jadi misal maru karakternya seperti ini, gaya benangnya seperti ini rawan di sini. Andraok seperti ini gaya benangnya, karakternya seperti ini, dia rawan di sini. Nah itu bisa di berarti kan gitulah kan. Untuk penilaian sendiri nanti juga dijelaskan dulu ya, untuk misal Om Lukman nih sebagai yang udah melalang lintang lah menjuriin di ICC gitu ya Om ya. Nah itu misal ada, ya itu misal udah diklat 3 kali ataupun ikut langsung praktek langsung penilaian, itu langsung diarahin ke Om Lukman, diarahin dalam arti ini loh ikan maru ini seperti ini loh ikan andra ini seperti ini gitu ya. Jadi Om Lukman nanti ngasih ibaratnya itu masukan untuk juri-juri yang mau akan jadi juri ICC ketika melakukan diklat 3 kali ya Om ya. Iya, jadi nanti itu ada misal kalau kita ketemu masalah seperti ini, itu gimana penyelesaiannya. Karena ini kan seorang juri itu harus dituntut untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak membuat konflik. Iya. Nah, seperti itu, jangan sampai nanti ada peserta itu kecewa terus nggak mau lagi ini nilai kayak gimana kayak gitu. Iya. Harus dijelaskan ini loh seperti ini, yang kita mau seperti ini, yang bagus seperti ini. Kita harus bisa menjelaskan. Juri itu harus bisa menjelaskan. Bukan juri itu marah atau gimana atau jadi bukannya justru malah mengintimidasi peserta atau gimana, bukan. Iya betul. Tapi harusnya bisa memberikan penjelasan dan mengarahkan. Ini loh yang kita dari penilaian itu yang dimaksud seperti ini, tujuannya seperti ini, biar nanti ikannya kualitasnya begini. Nah, juri itu harus seperti itu. Iya. Jadi itulah pentingnya kenapa komunitas perlu yang merekomendasikan ini, karena komunitas-komunitas itu yang tahu kualitas seseorang itu kayak gimana. Iya. Jadi tugas juri itu bukan cuma untuk menilai ikan saat kontes, tapi mengedukasi sebelumnya itu, ya Om ya. Betul. Nah itu paling utama itu adalah sebagai edukator. Untuk grafik sendiri gimana ini Om? Untuk saat ini dari tahun ke tahun dalam arti itu peserta Cana kontes ini? Iya pasti meningkat ya kalau untuk masalah kualitas dari ikan sendiri. Sekarang kan juga
juga lihat dari dulu, yang namanya kontes dulu kayak gimana, Iya. kan? Ikan ukuran di bawah 30 itu seperti apa kualitasnya, sekarang pencapaiannya udah seperti apa. Nah, itu kan peningkatannya benar-benar signifikan banget lah. Dalam waktu 1 tahun, seperti apa. Pasti kita update. Berarti untuk kualitas ikan ini semakin tahun semakin meningkat untuk kualitasnya ya teman-teman. Nah, untuk atmosfer sendiri, atmosfer peserta nih Om. Atmosfer peserta di kontes sana ini kan saya lihat itu di semua kalangan ya Om ya, enggak anak-anak, enggak remaja, enggak bapak-bapak gitu. Bahkan pun ada yang ibu-ibu bahkan itu ya Om ya. Bahkan beberapa penyelenggara itu memang karena keterbatasan, khususnya dari finansial lah, mereka pengen bikin event untuk anak-anak, untuk anak-anak, event untuk anak-anak kecil, bocil-bocil kayak gitu. Kan mereka kalau mau menggunakan regulasi itu menyeluruh sesuai dengan yang kita minta, mereka nggak mampu. Jadi kita kayak untuk penyelenggara seperti itu silahkan monggo, kalau memang tujuannya untuk mengedukasi dari anak-anak kecil yang seperti itu, diberikan fasilitas kontes untuk mereka dengan biaya yang itu agak murah. Silahkan pakai penilaian dari kita, silahkan. Oh gitu. Monggo pakai penilaian dari ICC, mau dipakai tim juri mau dari dia sendiri, nggak masalah. Yang penting kalau hanya menggunakan penilaian, silahkan gunakan penilaian ini dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi gitu. Jadi semisal di kota A gini ya Om ya, ngadain kontes, cuman ngambil sistem regulasinya regulasi ICC, tapi tanpa menggunakan juri ICC gitu Om. Berarti ambil penilaiannya aja. Ambil penilaiannya. Itukah apakah harus izin dulu ke ICC ataupun apakah harus izin dulu, apa kita tinggal nyelenggarain aja dengan menggunakan sistem penilaian di ICC gitu? Kalau kita sih dari awal ya Mas, dari awal untuk masalah penilaian ini kita share ke publik. Silahkan dipelajarin, silahkan dipakai sendiri, atau justru mau bikin kontes ini silahkan. Karena ini tujuan kita adalah edukasi dan standarisasi. Jadi biar semua pakai, semua standarnya biar sama. Biar kualitas ikan ini merata. Iya betul. Progresnya tujuannya sama. Gitu. Terus kalau masalah regulasi itu, kalau memang mereka mampu menggunakan regulasi sesuai dengan regulasi, bagus, kita pasti akan support. Karena memang agak berat kalau untuk sesuai dengan regulasi. Iya, berat. Tapi kalau belum mampu, silahkan pakai penilaian. Kita pun juga penilaian ini free, monggo pakai aja, kita nggak pernah minta apapun. Jadi nggak usah kalau mau ngabarin pinjam regulasinya, regulasi penilaiannya, nggak perlu. Silahkan pakai aja, tapi tolong bertanggung jawab. Jadi kalau memang misal pun di penilaian seperti ini gitu ya, poin A, harus tolong poin A, jangan nanti diberikan seperti ini, wah karena apalah gitu lah, diturunin standarnya, jangan seperti itu. Berarti semisal mau pakai regulasi penilaian ICC itu ya harus tanggung jawab satu ya Om ya, dalam regulasi tersebut. Nomor 2-nya itu regulasi tersebut itu berarti kita share untuk umum, silahkan monggo pakai regulasi tersebut. Monggo, kita nggak pernah silahkan minta dipakai biaya apa. Monggo itu free, silahkan dipakai. Siapapun mau pakai boleh. Dan kita sembunyikan nggak ada ya, langsung di-share ke publik gitu ya Om ya. Berarti kalau saya saring dari regulasi tersebut itu poinnya itu untuk menaikkan kualitas ikan ya Om. Betul. Selain untuk penilaian juga untuk menaikkan kualitas ikan yang ada dari peserta bisa paham, dari juri sama, jadi sama nanti antara peserta dengan juri pemahamannya sama. Betul, jadi itu yang kita mau. Nah, terus gini Om, untuk regulasi penilaian sendiri, apakah ini pertama kali diterapkan di G-Expo ini Om? Penilaian ini kita pertama itu pakai di Pamekasan, secara resmi kita pakai. Oh, di Madura waktu dari bupatinya datang itu? Iya, betul. Dari Sof itu, kita pakai pertama itu di sana. Pertama kali regulasi pertama kali diterapkan itu di Pamekasan Madura ya Om ya. Itu pun disupport sama pemerintah dari Madura. Iya, teman-teman Pamekasan, instansi di Madura ya. Berarti
Ini mungkin ke berapanya Om? Di Expo ini udah diterapin ke berapa kali Om? Ini 2 kali ini yang secara minimum sih. Cuma belum menyeluruh banget sih ya, karena di penilaian yang baru ini kan ada kelas yang kita bagi. Iya. Iya kan? Ada kelas bagi yang kita bagi 2, kelas juvenil di mana di ukuran 21-25 itu kita keluarkan dari juvenil. Oh. Itu sementara belum karena ini adalah masa transisi. Monggo kalau mau ada panitia yang mau menggunakan kelas yang baru itu atau masih pakai yang juve dari 21 sampai 30 monggo, karena ini adalah fase transisi gitu kan. Jadi tapi nanti mulai 2023 kita wajibkan untuk mengikuti regulasi. Jadi kelas pun wajib dipisah. Karena kan banyak ikan-ikan yang ditahan di size 18, 19 sampai makin gede-gede, karena memang dari kipernya ini sayang lah kalau dinaikin. Nanti kalau ukurannya lewat terus di 21, 22 kalau dikontesin ketemu ikan yang ukurannya 28, 29 itu udah berat, nggak mampu bersaing gitu kan. Tapi kalau di push juga rusak, didiemin, kalau nggak dijual. Nah, kayak gitu, makanya kita kayak gitu kita bisa ya untuk menghindari hal-hal yang dia tersebut itu ya. Jangan sampai justru ikan ini yang menjadi korban karena si kiper ini pengen tetap ikan ini eksis di kontes. So, makanya kita fasilitasin, oke lah kita bisa. Karena memang fasenya antara 21 sampai 2 ini beda. Oh, ada perbedaan Om? Iya, dari karakter bunga, itu memang beda. Dari kualitas bunga, kualitas warna ini memang beda. Memang beda ya. Nah Om, kebetulan kan Om sendiri kan sebagai juri nih Om di acara J-Expo Kalikan 2022 ini ya Om ya. Untuk tanggapan Okluman diadakan acara di J-Expo ini, tanggapannya gimana Om? Kalau sisi pasti ya selamat terima kasih lah, karena memang tujuan kita kan dari dulu untuk mengangkat sana. Sekarang sana ini bisa disetarakan dengan ikan-ikan yang lebih dulu. Yang lebih dulu ya. Di perhelatan nasional kayak gini. Ya pasti bahagia lah yang namanya kita usahain dari 2019 sampai bisa kayak gini. Sampai besok juga kita mau dimasukin di Nusantara kayak gitu kan. Ada kepuasan, kebanggaan lah. Yang dari yang dulu apa sih kayak gitu, sama apa gitu. Sampai sekarang orang udah tahu sama karena. Iya ya. Berarti ini salah satu momentum yang benar-benar Om Lukman banggakan gitu ya Om. Ya. Setelah ibaratnya kerja keras dari dulu untuk ngangkat sana itu gimana, kenalin sana itu gimana ya. Ada kepuasan tersendiri, ada pencapaian yang sudah tercapai ini. Udah ada hasilnya lah gitu ya Om ya. Berarti nanti tetap gimana lagi nih biar tambah luas gitu ya Om ya. Iya, nanti kalau semua sudah misal sampai di pertahunan yang seperti ini, biar teman-teman yang lain yang meneruskan. Gitu. Ini udah sampai di puncak, tinggal diterusin aja. Yes, siap. Berarti mungkin ada masanya nih Om Lukman nih mungkin pasti capek ya, namanya juri itu capeknya saya lihat sendiri tuh tadi itu tidur ya kurang ya kan, terus pikiran jalan, tenaga jalan, pokoknya salut saya sama juri-juri yang untuk juri ikan itu pun ya demi teman-teman semua yang pecinta sana, demi untuk mengenalkan sana di masyarakat gitu teman-teman ya Om ya. Nah, untuk tanggapan Om Lukman sendiri di acara J-Expo ini Om, ini kan ada beberapa stand-stand ikan ya Om ya, ada beberapa kontes ikan ya Om di sini. Di sini ada jenis diskus, ada lohan, ada cana, terus ada siklit, terus ada koki ya Om ya. Itu tanggapan Om Lukman bagaimana Om? Justru di sini kan berarti kita memang diposisikan udah bisa di event kontes ikan hias kita udah setara gitu ya. Kalau disetarain sih masih belum ya. Tapi kita udah bisa
diterima lah, diterima. event di kontes nasional itu pada sana ini udah bisa diterima, udah masuk di situ kan. Seperti itu. Banyak kayak siklit ini juga masuk di Iya, bagus. Iya, makanya luar biasa ya Om ya. Bagus. Berarti selain diadakan kontes-kontes beberapa ikan ini, mungkin motivasi dari JXPO sendiri kan menaikkan UMKM ya Om. Betul. Betul. Jadi dampaknya itu nggak cuma di cuman di penghobi aja. Dampaknya juga di penjual ataupun ya, di event-event seperti ini kan tujuannya itu pasti adalah hubungannya dengan marketplace. Betul. Nah, event ini jauh-jauh waktunya udah dirancang kan. Iya. Nah, kita pun juga berusaha, ayolah, sana ini kan juga sekarang ini kan baru disorot sama marketplace. Yeah. Bukan karena disorot transaksinya fast moving gitu, bukan. Tapi karena banyak penipuan. Di sana ini kan banyak penipuan, ya kayak di Shopee, ya marketplace yang lain lah. Iya, betul. Jual Barca gini yang dikirim Limata. Jual Oranti yang dikirim Seriata. Itu kan disorotin. Nah, kita juga mengusahakan gimana sih biar teman-teman seller-seller ini, breeder ini bisa ada wadah yang nggak perlu takut untuk di-banned atau di blacklist sama pihak-pihak penyedia aplikasi. Makanya kita mengusahakan agar pemerintah itu memberikan aplikasi di mana para teman-teman ini bisa menjual tanpa takut ada banned blacklist pihak sampai mereka nggak bisa jualan. Misal contoh breeder misal di Pemalang kayak gitu pada ngebreed terus nggak bisa jualan. Akhirnya stok ikan di Pemalang overload, betul. Nah, pasti harga di Pemalang hancur. Dan pasti di daerah sekitar pun hancur. Karena mereka nggak bisa jualan secara online. Yang terjadi kan seperti itu. Kita mengusahakan gimana agar pemerintah ini mau mensupport teman-teman seller, breeder yang lain di sana ini khususnya ini biar bisa difasilitasi di marketplace ini. Itulah tujuan kita di event ini seperti itu. Berarti manfaatnya itu sangat-sangat meluas sih Om. Nggak sekedar kontes di event ini, sebenarnya marketplace gimana kita mau memperjuangkan teman-teman seller ini agar difasilitasi sama pemerintah. Betul. Disupport sama mereka. Itu tujuannya di event ini seperti itu. Terus kebetulan kemarin juga dari kementerian juga ya Om, kementerian juga datang ya? Datang dari Pak Menteri pun datang, dari besok juga banyak dari pihak-pihak yang lain pun banyak datang. Ini kan mereka mau meninjau gimana sih di sana ini animonya seperti apa, terus cash flow-nya seperti apa, peluang bisnisnya seperti apa. Layak nggak sih sana ini disupport sama mereka? Nah, kita perjuangkan ini mudah-mudahan layak dan pemerintah mau mensupport. Amin. Jadi biar teman-teman seller-seller ini bisa lah, bisa lebih ada wadahnya itu ya Om ya. Nggak khawatir di banned ya apa itulah. Kita bisa transaksi lah. Siap. Nah ini Om, yang terakhir ini Om, ada pesan-pesan nggak ini Om untuk para capers sana nih Om untuk mengikuti kontes ini Om? Yang pasti kalau untuk kontes sih ya ikan harus dirawat sebaik mungkin. Tuh, perlakukan ikan sebaik mungkin karena kalau ikan nggak dirawat yang baik pasti nggak akan maksimal. Dari fisik maupun dari karakternya akan maksimal. Jadi kalau mau turun kontes ya kenalin ikannya, dirawat sebaik mungkin, pahami karakternya, dijaga. Ya, jangan sampai justru malah disia-sia susah. Jadi treatment yang seperti itulah, yang seperti digini. Nah itu tahu-tahu ikannya bagus sendiri ya. Enggak, itu memang nasib karena airnya bagus, airnya bagus, walaupun makannya kayak gimana. Itu kalau memang air bagus, daya bagus, mineralnya mendukung ya ikan bisa akan bagus ya. Kalau kayak gitu kan cuma secara fisik, cuma dari karakter. Nah, kontes itu kan ada dari fisik dan ada dari karakter. Betul. Dan semuanya. Kalau kita cuma mau kontes, mau menilai fisiknya aja, nggak akan kita masukkan poin adaptasi, gitu, kekuatan tank, mental, kayak gitu nggak kita masukkan. Jadi kita cuma lihat fisiknya aja, udah selesai, ini bagus, ini enggak, kayak gitu. Ini kan kita semua treatment dari
teman-teman ini kita nilai. Kita kasih reward seperti apa, kita apresiasi. Nah itu pesan-pesan dari Om Lukman untuk para capers ya. Tetap rawat ikan sebaik mungkin. Pahami karakter ikan. Pahami karakternya ikan. Jaga air. Insya Allah ikan akan jadi ikan yang berkualitas ya Om. Betul. Oke Om, gitu dulu. Saya sebelumnya minta maaf banget udah ganggu waktunya Om Lukman. Saya juga terima kasih banget udah diberi kesempatan waktu untuk berbincang-bincang sama Om Lukman. Dan terima kasih banyak ilmu-ilmunya Om. Om Lukman ini salah satu idola teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman ada masukan atau ada hal yang mau ditanyakan bisa komen di bawah ini. Nanti saya sampaikan ke Om Lukman insya Allah. Barangkali ada kata-kata yang nggak berkenan, mohon maaf banget. Gitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banget. Siap. Bismillah.